Dan pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan pengamat hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat pagi Pak Hipnu. Selamat pagi Mbak Maria. Baik Pak Hipnu, seperti yang kita ketahui 6 terdakwa hari ini akan disidangkan terkait perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Undang-undang ITE ini menjadi pasal primer yang menjerat mereka, bukan KUHP. Kalau menurut Anda kira-kira apa pertimbangan jaksa mengenai hal ini? Ya, begini. Membuat suatu surat dakwaan itu adalah diurutkan. Yang primer itu yang terberat. Kemudian baru subsidiar, yang teringan, subsidiar, dan lebih subsidiar. Dengan demikian tampaknya surat dakwaan ini adalah berlapis nanti. Artinya apa? Bahwa jaksa penuntut umum karena melihat TKP yang ada adalah pengerusakan barang bukti yang terkait IT, itu sudah diatur di dalam pasal 31, 32 Undang-Undang IT. Yang ancamannya di dalam pasal 40 IT itu adalah 8 tahun, Mbak. Lebih berat sekali. Jadi kalau IT itu nanti mungkin tidak terbukti, disubsidiarkan dengan perintangan yang diatur KUHP. KUHP itu hanya 4 tahun. Nah, disinilah maka surat dakwaan itu dibuat berlapis. Mana yang kira-kira yang sangat memberikan suatu bukti, menjelaskan. Karena suatu surat dakwaan itu disusun berdasarkan locus dan tempus delicti. Yang kalau saya lihat memang terkait di Duren 3 itu adalah penghilangan dan merusak barang bukti terkait IT, CCTV. Sehingga sampai membuat suatu kesulitan Baris Krim atau Irwasum ya untuk merekonstruksi perbuatan yang terapa. Tapi alhamdulillah tadi disampaikan di reporter TV bahwa sampai CCTV sirkuit CCTV yang ada di sekitar TKP itu bisa ditemukan. Dan yang parah lagi tadi dikatakan adalah tanpa seizin Pak RT. Ini sudah suatu mengganggu baik terhadap lingkungan masyarakat, apalagi terkait dengan pembuktian di persidangan. Nah, disinilah maka tadi saya mendengar akan displit itu dipisah, Mbak. Jadi bukan istilah tadi report dibuat dua, displit. Surat dakwaan yang pertama jam 10, surat dakwaan kedua jam 2. Split itu artinya nanti saling membuktikan, saling menjadi terdakwa dan memudahkan untuk suatu pembuktian. Ini yang saya kira kita memberikan apresiasi teknis bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan para terdakwa obstruction of justice itu bisa mudah perkaranya. Baik, tapi mengingat ada 2 undang-undang yang digunakan di sini, ada UU ITE dan juga ada KUHP. Mungkinkah nantinya pengacara dari para terdakwa ini bisa untuk meringankan mereka begitu dengan menggunakan KUHP yang hanya tuntutan 4 tahun penjara? Kira-kira apa yang bisa terberat yang bisa dilakukan oleh ke-6 terdakwa sehingga mereka dapat terjerat hukuman maksimal, Pak? Ya, kalau kita lihat barang bukti yang ditemukan itu adalah IT semua, Pak. CCTV dihilang itu IT, itu merusak transmisi, merusak IT yang sehingga untuk membuka itu butuh suatu ahli IT. Makanya kemarin di dalam pengungkapan itu dibutuhkan digital forensik yang bisa mengungkap suatu peristiwa. Ini menjadi suatu problem besar. Makanya saya katakan bahwa pengungkapan kasus VS ini memerlukan biaya besar. Negara mengeluarkan biaya besar. Apa terkait dengan digital IT, terkait dengan kedokteran forensik yang sampai kedua kali ekshumasi, belum lagi lie detektor. Itu nggak gratis, Oke. Pak. Nah, baik, jadi sulit ya Pak Hipnu kalau mau dibelokkan ke KUHP yang tuntutannya hanya 4 tahun? Ya, itu kehendak penasihat hukum seperti itu. Siapapun sebagai penasihat hukum selalu satu, pengen adanya suatu bebas. Kedua, kalau memang terbukti adalah yang paling meringankan. Yang paling meringankan apa? Ya KUHP. Tapi di KUHP itu kan barang bukti yang manual, bukan IT. Kan gitu, Mbak. Ini yang harus kita pahami bersama. Oke lah yang meringan. Kalau itu manual, bisa memindahkan. Tapi kalau sudah merusak, itu bagian IT. Jadi tapi yang saya tanyakan kemungkinannya kalau menurut Anda yang akan unggul adalah UU ITE atau KUHP? UU ITE. Oke. Ya, UU ITE. Oke. Baik. Tapi gini, Mbak, kita lihat ada 6 tersangka kan. Saya kira ada yang
optimal UIT, ada yang tidak mungkin. Kita bisa lihat karena tidak semua merusak barang bukti. Jadi ada yang merusak barang bukti, ada yang sekedar memindahkan. Ini tergantung nanti pembuktian di persidangan. Baik, dan mungkinkah juga Pak Hipnu bisa digunakan unsur pemberat begitu dalam kasus obstruction of justice ini? Karena mereka yang melakukan justru adalah seorang aparat penegak hukum. Bukankah mereka seharusnya menegakkan hukum dan melaksanakan pekerjaannya secara cepat agar tercipta kepastian hukum, tapi justru malah melakukan perintangan penyidikan? Kalau memang kita lihat di pasal-pasal, khususnya kalau dalam hal ini pasal KUHP ya, 221, kemudian 231 dan 233, itu memang tidak ada subjek yang jelas begitu, siapa saja bisa melakukan hal tersebut. Tapi kira-kira hal tersebut itu dekat dengan aparatur negara begitu atau aparat penegak hukum. Nah, bisakah pasal pemberat atau unsur pemberat ini dikenakan kepada mereka sebagai seorang aparat penegak hukum? Ya, obstruction of justice adalah suatu tindak pidana tersendiri, Mbak. Jadi berbeda dengan pembunuhannya, kan gitu. Makanya FS dikenakan pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Nah, yang dari keenam terdakwa ini adalah bukan kaitannya pembunuhan, tapi adalah penghilangan barang bukti, kan gitu kan. Jadi suatu yang berbeda, kita harus pahami dulu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan pemberatan? Nah, nanti pemberatan itu bisa dilihat dari persidangan. Apakah dia itu dalam melaksanakan merusak, memindahkan barang bukti itu mengetahui, ataukah tidak mengetahui? Itu niat mensrenya ketemu atau tidak nanti? Itu kita tidak tahu di persidangan nanti. Tapi kalau memang tahu bahwa ini adalah skenario adalah untuk menutupi suatu perkara pembunuhan, ya masuk kualifikasi pemberatan. Apalagi terkait dengan penegak hukum tadi, Mbak. Tapi kalau memang dia tidak tahu, hanya memindahkan, ya mungkin bukan tidak masuk pemberatan. Ini tergantung nanti di dalam suatu pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang diketahui dalam diskusi, dalam pembuktian bukti satu di dalam suatu persidangan nanti. Tapi prinsip kalau seorang penegak hukum sampai ada mengetahui menghilangkan barang bukti sebagai pemberat. Karena itu akan mengacaukan, akan mengaburkan suatu tindak pidana yang terjadi. Sehingga menyulitkan bagi penegak hukum untuk mendapatkan suatu bukti material yang sesungguhnya. Baik, Pak Hipnu, tapi juga apa kiranya yang harus dipersiapkan begitu oleh jaksa jika lagi-lagi para terdakwa ini akan menggunakan dalih adanya relasi kuasa atau perintah atasan? Ya, betul. Memang ini yang agak menarik. Semua berdalih pada relasi kuasa, relasi atasan, baik E, R, AF dan sebagainya kan. Tapi kita lihat kan, namanya suatu kejahatan itu adanya syarat subjektif, Mbak. Syarat subjektif itu syarat yang dimiliki mens rea, yang menghendaki dan mengetahui. Jadi kalau memang mengetahui tapi tidak menghendaki, nah itu bisa lepas dari syarat subjektif tadi. Nah, oleh karena itu dari hal ini nanti akan dilihat dari peran. Kita akan melihat nanti mendengarkan jaksa penuntut umum akan melihatkan peran-peran yang bersangkutan. Dari 6 orang itu perannya seperti apa? Nah, itu kan berbeda-beda. Tapi semua masuk obstruction of justice. Tapi perannya berbeda. Nah, peran disinilah nanti akan menjadikan kualifikasi antara tindak pidana yang ancamannya berat, bisa renang, atau bisa sedang. Ya, bagaimana juga dengan dalih mereka yang mengatakan bahwa mereka tuh sebenarnya tidak tahu kalau ini adalah rekayasa yang dibuat oleh Verdi Sambo? Sekarang gini, Mbak, kita melihat suatu peristiwa pidana. Namanya seorang tersangka itu selalu bagaimana menghindar ataupun melepaskan dari tindak pidana. Ini yang terjadi. Dan itu sah-sah saja. Sah, semuanya sah. Ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana jaksa membuktikannya. Karena dalam suatu teori ilmu hukum ada asas namanya actorius imbus onus probandi. Barang siapa harus membuktikan. Nah, membuktikannya ini kan berdasarkan fakta. Nah, disinilah makanya apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak berkutik kalau sampai suatu pembuktian, apalagi pembuktiannya dengan saintifik, loh Mbak. Itu tidak terbantahkan itu. Saintifik akan terbantahkan apabila diuji dengan saintifik yang lain. Jadi kalau dengan keterangan saksi saja tidak begitu terbantahkan atau bagaimana Pak Hipnu? Gimana? Kalau diuji dengan keterangan saksi saja bagaimana? Oh enggak. Keterangan enggak. Ini IT, Mbak. Ingat ya, di dalam ilmu hukum, namanya pembuktian itu ada keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa
itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran, itu loh. Nah, ini kita melihat setelah melakukan suatu sidang akan berusaha mengingkar, menghindar dari perbuatannya. Itu pasti dilakukan. Dari sinilah maka jaksa penuntut umum selalu memberikan bukti-bukti yang akurat. Silahkan apa yang disampaikan, tapi bukti nilai yang disampaikan oleh tersangka atau terdakwa nanti itu kalau toh mungkin namanya saksi yang meringankan. Bisa juga nanti diuji nanti. Saya kira teman-teman penasihat hukum akan mendatangkan saksi yang meringankan, saksi adecat istilahnya, meringankan bagi seorang terdakwa. Tapi kita lihat nanti. Nah, itu Mbak. Dan apakah saksi yang meringankan itu bisa cukup untuk mengalahkan begitu ya IT yang memang Anda katakan tadi? Ya, bicara saksi adalah bicara apa yang ia lihat tidak ketemukan. Satu, kalau itu merupakan syarat subjektif. Bicara saksi untuk mempunyai nilai apabila berkaitan dengan bukti satu dengan bukti yang lain. Makanya nanti ada suatu hubungan. Sepanjang keterangan tadi adalah tidak ada hubungan dengan saksi yang lain. Dengan ada adu saksi argumen nggak ketemu, bukti yang nggak ketemu, ya tidak mungkin. Karena nilai suatu bukti adalah bersesuaian antara bukti satu dengan bukti yang lain. Kedua, bersesuaian antara keterangan satu dengan alat bukti yang lain. Ketiga, bersesuaian antara alat bukti yang disampaikan dengan alat bukti yang lain. Disinilah baru mempunyai suatu kekuatan alat bukti yang utuh. Kalau tidak, ya tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Baik, Pak Hipnu, bagaimana juga Anda melihat dua persidangan sebelumnya? Pada hari Senin ada 4 terdakwa, kemudian kemarin ada 1 terdakwa yang merupakan juga saksi kunci atau justice kolaborator yang akan dikaitkan nanti dengan persidangan penyertaan ataupun perintangan penyidikan 6 terdakwa hari ini. Ya, memang nanti makanya tadi dalam kasus ini adalah Baradae sebagai GC, justice kolaborasi. Ini saya kira perlu ada suatu konsistensi nanti. Mudah-mudahan konsisten dari awal sampai di tingkat penyidikan sampai di persidangan sehingga menjadikan pengurangan atau mungkin bahkan kalau bisa bebaskan gitu kan karena tidak ada kehendak sama sekali kan itu kan. Makanya kemarin penasihat hukum menyatakan udah langsung pada suatu pembuktian. Nah, kalau yang lain enggak menggunakan eksepsi bantahan. Nah, bantahan itu untuk mengukur kembali suatu tentang cerita atau kronologi antara locus dan tempus delicti. Nah, oleh karena itu dalam saling menjadi saksi dan saling menjadi tersangka, inilah nanti merupakan proses suatu pembuktian di mana objektivitas, apakah saling meringankan atau apakah saling menjatuhkan. Nah, itu. Tapi dari data yang kemarin kelihatannya menjatuhkan. Menjatuhkan siapa? FS. Yang lain berusaha untuk menghindar dari dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi menurut Anda persidangan hari ini juga akan sama seperti kemarin, yaitu akan menjatuhkan aktor utama Verdi Sambo? Ya, tampaknya enggak, karena ini kan penghilangan barang bukti ya. Yang jadi fokusnya itu adalah kemarin pembunuhan berencana. Jadi kelihatannya suasana persidangan cukup tegang. Penonton tegang, hakimnya juga kemudian cukup serius sekali, jaksanya juga serius sekali. Hari kedua kelihatannya agak landai. Yang ketiga ini juga kelihatannya agak landai. Artinya kalau landai itu bisa berpikir tenang, berpikir fokus sehingga kita sebagai orang hukum dalam mencari kebenaran material itu ada suatu ketenangan untuk mengambil putusan, ada suatu ketenangan untuk mengambil nilai suatu bukti. Itu yang kita harapkan. Makanya mudah-mudahan dalam persidangan-persidangan depan juga dalam situasi santai, situasi tenang, di luar peradilan juga aman dan sebagainya. Ini yang kita lakukan sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan undang-undang, bukan sesuai kehendak masyarakat loh, undang-undang. Jadi kalau memang pidananya terbukti berencana, ya itulah jatuhkan kan begitu. Kalau memang menurut Anda itu adalah satu faktor yang mempengaruhi begitu ya nanti penilaian akhir di persidangan, Pak Hipnu, kiranya kan kalau kita bandingkan terdakwa di hari ini tuh lebih banyak, ada 6 terdakwa begitu. Kalau kemarin memang lebih santai karena hanya 1 terdakwa. Tapi kita lihat hari Senin 4 terdakwa dengan pembacaan dakwaan yang cukup panjang, itu cukup berjalan cukup tense begitu ya. Menurut Anda dengan 6 terdakwa kali ini apakah tidak akan menimbulkan hal yang sama? Saya kira tidak ada
Ya, tidak ada. Karena ini perkara-perkara biasa saja sebetulnya. Hanya pelakunya itu adalah seorang oknum polisi, apalagi jenderal kan Dan gitu kan. salah satunya jenderal Kemudian ya. iya, jenderal. Kayak hari ini kan juga ada jenderalnya kan gitu loh. Dan ini adalah penegak hukum yang saya kira qualified lah. Tapi sampai terjebak bagaimana menghilangkan barang bukti, menghilangkan namanya suatu yang fatal sekali. Kenapa sampai undang-undang merumuskan seperti itu? Karena kalau tidak, perkara akan buntu, Mbak. Sulit untuk Mbak. Inilah yang kita cegah sehingga persidangan hari ini saya kira juga termasuk Metro memberikan suatu pendidikan pada masyarakat. Ketika ada suatu TKP, ketika ada suatu barang bukti, jangan sekali-sekali merusak, jangan sekali-kali memindah, jangan sekali-sekali ikut di dalamnya untuk dalam satu mungkin melihat suatu keadaan. Itu yang perlu disampaikan. Oke, menurut Anda juga nanti jalannya pembacaan dakwaan akan seperti apa? Mengingat sidang dibagi 2 sesi, Pak Hipnu. Kemudian masing-masing itu ada 3 terdakwa yang terpisah. Ya, bukan ibaratnya gini, Mbak, bukan 2 sesi, di-split. Iya, betul. Jadi dalam surat dakwaan itu ada yang di-splitting, dipisah, dan di-voking, digabungkan. Lagi kalau melihat tadi adalah di-split. Split 3 terdakwa yang pertama dan 3 terdakwa yang kedua. Apa maksudnya? Ini untuk mempermudah. Sehingga dalam 3 dakwaan yang pertama tadi sebetulnya peran yang paling berat siapa? Peran yang paling ringan siapa? Dalam konteks obstruction of justice. Kemudian juga splitting yang kedua, kita melihat surat dakwaan ini, peran siapa yang paling memberatkan? Siapa yang meringankan? Dengan demikian, dengan 2 splitting ini akan menjadikan memudahkan pembuktian di dalam suatu persidangan. Nah, gitu Mbak. Itu strateginya. Jadi kalau jadi satu agak sulit. Ini strategi yang bagus saya kira dalam rangka untuk mencari suatu kebenaran yang betul-betul benar gitu. Dan dengan majelis hakim yang sama juga ya Pak ya? Menurut Anda itu juga merupakan suatu keuntungan, bisa dijabarkan mungkin Pak Hipnu? Ya, dengan satu hakim yang sama, ini objeknya kan sama sebetulnya kan. Cuman para pelakunya berbeda-beda. Dengan demikian, ada suatu hakim yang sama itu kalau menurut saya ya, ada suatu kelebihannya bahwa dia adalah memeriksa tentang apa yang disampaikan oleh FS. Perintah apa kepada Pak Hendro misalkan, itu akan kelihatan nanti. Karena apa yang terjadi, saksi yang di hari Senin pun juga akan dipanggil pada saksi pada hari ini, kan gitu. Termasuk juga hari ini pun bisa dimungkinkan dipanggil saksi yang kemarin, kan itu. Ini yang saling menjadi saksi, Pak. Ini yang menarik, makanya di sini hakimnya itu adalah sama ataupun ada beralih itu ada suatu keuntungan, ada suatu memori, ada suatu korelasi bahwa ketika keterangan berbeda bisa diingatkan apa yang disampaikan saudara adalah berbeda. Kayak itu loh, Pak. Baik, ya. Kemudian Pak Hipnu terkait dengan satu terdakwa yang juga merupakan dalang utama kasus obstruction of justice ini adalah Verdi Sambo. Kan menjalani sidang terpisah hari Senin lalu, tidak tergabung dengan hari ini. Bagaimana pendapat Anda? Ya, ini Mbak. Kita melihat di dalam suatu prospek suatu persidangan itu melihatnya ada suatu aktor dari kasus ini siapa? Aktor, setiap aktor. Nah, tampaknya kalau kita melihat surat dakwaan, aktornya adalah Verdi Sambo. Nah, itu loh. Dari sampai perencanaannya, persiapan senjatanya, merusak barang buktinya dan sebagainya. Sehingga fokus pada FS inilah harus betul-betul didalami. Yang perlu lagi juga adalah bagaimana dengan motifnya. Nah, ini motif harus digali. Karena motif itu nanti paling tidak bagi hakim untuk bisa menentukan faktor yang memberat atau meringan. Oke, betul ada pelecehan. Pelecehannya seperti apa? Buktinya apa? Kan gitu kan. Ternyata kalau tidak, itu bohong laporannya. Nah, itu kan. Pelecehannya ada, buktinya ini dan sebagainya. Berarti ada faktor yang meringankan. Ini yang kita tunggu kan gitu loh. Kita tunggu. Kenapa Bu PC sampai sekarang tidak memberikan suatu keterangan yang utuh kayak itu loh. Hanya pengakuan-pengakuan. Ingat, dalam pengakuan-pengakuan memang dalam Undang-Undang KDRT itu sebagai bukti. Tapi bukti tidak berdiri. Bukti harus mempunyai bukti dengan didukung alat bukti yang lain. Bukti verbalnya apa, kalimatnya apa, lukanya bagaimana, ada barang bukti yang mendukung atau tidak. Itu harus dilakukan gitu loh. Ini yang kita sesalkan ya, dalam kasus ini ada suatu hal yang tanda petik disembunyikan.
Iya, menurut Anda bagaimana hal-hal tersebut, hal-hal yang disembunyikan itu bisa terkuak? Perlukah nanti para terdakwa ini bersama-sama begitu ya, disidangkan saat pembuktian? Sangat perlu sekali. Sebab kalau tidak, akan justru memberatkan. Ini yang kita ingin. Jadi semua ada ke-12 terdakwa ini harus terbuka semua. Pak FS sudah terbuka mengakui atas suatu perbuatannya, hanya tidak mengakuinya menembak, istilah hajar dan sebagainya itu gampang itu dipatahkan itu. Gampang dipatahkan. Jadi semua harus memberikan suatu kontribusi dalam pembuktian ini. Sebab kalau tidak nanti justru akan memberatkan masing-masing terdakwa. Baik, Pak Hipnu mungkin terakhir bisa diberikan juga catatan penting dari Pak Hipnu terkait jalannya sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana maupun kasus obstruction of justice yang akan berlangsung pada hari ini. Ya, catatan kami bahwa ikuti suatu sidang ini dengan seksama. Ya, dengan seksama. Masing-masing apakah itu penasihat hukum, jaksa penuntut umum, hakim, bahwa ini adalah dalam rangka untuk mencari kebenaran material. Jadi tidak ada istilah bahasa Jawa itu ngotot bahwa ini tidak terjadi. Enggak, karena bicara peradilan adalah bicara bukti. Buktilah yang akan berbicara. Itu. Sehingga dalam persidangan ini dalam situasi tenang, dalam keadaan baik, ya masing-masing memberikan suatu kontribusi dalam rangka mencari kebenaran material. Bukan kepentingan siapa, tapi kepentingan hukum yang dilakukan. Kita akan tunggu saat pembuktiannya ya, itu merupakan saat-saat krusial yang memang bisa membuktikan keraguan-raguan ataupun keabu-abuan sejak awal kasus ini ada. Terima kasih pengamat hukum pidana Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama Breaking News Metro TV pagi ini.